Hai, kali ini kita akan membahas saham Metrodata Electronics Tbk dengan kode saham MTDL. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe dan like ya agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Pertama kita akan mulai membahas laporan keuangannya. Kita akan mulai dari menganalisa penjualan dari perusahaan MTDL ini. Dari segi pertumbuhan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, penjualan perusahaan ini pada Q2 2022 sebesar 20,60 T mengalami kenaikan sebesar 4,9% menjadi 21,61 T di Q3 2022. Ini merupakan tanda yang baik, apalagi jika perusahaan dapat mempertahankan kenaikan revenue atau penjualannya. Pertumbuhan penjualan tahun ini sebesar 4,9% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata 3 tahunannya yang sebesar 15,9% per tahun. Setelah membahas revenue atau penjualan perusahaan MTDL ini, kita akan lanjut membahas net profit atau laba bersihnya. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, laba bersih atau net profit perusahaan ini pada Q2 2022 sebesar 786,82 M mengalami penurunan sebesar 1,57% menjadi 774,46 M di Q3 2022. Pertumbuhan laba bersih tahun ini sebesar 4,9% mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan rata-rata 3 tahunannya yang sebesar 14,2% per tahun. Setelah melihat dari sisi pertumbuhan penjualan dan laba bersihnya, sekarang kita akan menganalisa margin profitabilitas dari perusahaan MTDL ini. Kita akan menganalisa gross profit margin dan juga net profit marginnya. Yang pertama, kita akan membahas gross profit margin. GPM perusahaan ini mengalami penurunan. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya 7,8% turun menjadi 7,6%. Penurunan GPM menandakan perusahaan tidak dapat mempertahankan biaya pokok penjualan. Sekarang kita lanjut ke rasio profitabilitas selanjutnya, yaitu net profit margin atau NPM. NPM perusahaan ini mengalami penurunan. Lalu sebesar 2,6% turun menjadi 2,4%. Penurunan NPM bukanlah hal yang baik. Namun, jika kamu yakin penurunan NPM hanya sementara, maka tidak masalah. Sekarang kita akan membahas rasio terpenting yaitu return on equity. Return on equity tahun ini mengalami penurunan. Tahun lalu sebesar 18,8%, dan pada tahun ini turun menjadi 17,9%. Return on equity dari perusahaan MTDL ini sebesar 17,9% namun memiliki liabilitas yang cukup tinggi, sehingga perlu dicek lebih lanjut apakah perusahaan ini sehat atau tidak. Sekarang kita akan beralih menganalisa kesehatan perusahaan yang banyak mengambil data dari neraca keuangan atau balance sheet. Dengan mengetahui kesehatan perusahaan, kita akan menjadi lebih tenang nyaman karena kita tahu bahwa perusahaan ini sehat dan jauh dari masalah atau kebangkrutan. Aset lancar atau aset yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dapat melunasi seluruh liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan ini bisa dikatakan sangat aman. Rasio liabilitas dibandingkan dengan ekuitasnya sebesar 1,34 kali tergolong cukup tinggi sehingga perlu dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang ada di industrinya. Dan perlu dipelajari lebih dalam. Sekarang kita akan menganalisa hutang berbunga dari perusahaan MTDL ini. Perusahaan ini tidak memiliki hutang berbunga dan ini merupakan hal yang sangat baik dan perusahaan ini sangatlah aman. Sekarang kita akan membahas tentang harga sahamnya. Seperti cara investasi Terry Smith. Yang pertama hanya beli perusahaan yang bagus. Kedua jangan membayar kemahalan dan yang terakhir kita hanya perlu menunggu. Valuasi penting untuk mencegah kita membayar kemahalan. Menurut saya harga wajar perusahaan ini adalah 457 dan saat ini harganya ada di 575 sehingga memiliki margin of safety sebesar 26%. Harga saat ini sudah kemahalan dan ada baiknya untuk menunggu agar harga sahamnya turun.
Video ini bukan rekomendasi untuk membeli dan menjual sahamnya, dan data yang disampaikan bisa saja salah. Jadi jangan malas untuk dicek kembali dan jangan lupa untuk subscribe dan like ya.